Halo, salam sehat, selamat, sukses, sejahtera. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 cara perhitungan korelasi. Korelasi itu sendiri adalah suatu coefficient yang menyatakan hubungan atau korelasi antara dua variabel atau dua berubah, misalnya antara sumbu X dan Y. Jadi kalau kita membuat grafik X dan Y, di mana X merupakan sumbu absis dan Y-nya adalah koordinat, maka kalau dibuat grafik garis, maka kita ingin melihat apakah ada hubungan antara sumbu X dan Y. Nah, semakin besar harga korelasinya atau R-nya, berarti semakin tepatlah hubungan linearis daripada garis itu, grafik garis tersebut. Tapi jika titik-titik daripada X dan Y itu jauh di garis, berarti harga R-nya pastilah akan rendah. Nah, untuk menghitung R ini ada beberapa cara, yaitu pertama cara konvensional dengan formula matematik seperti ini. Ya. Kemudian cara kedua adalah cara grafik, jadi buat grafik dan Y-nya. Cara ketiga dengan persamaan Pearson. Cara keempat adalah dengan menu data analisis pada MS Excel. Baiklah, untuk mempercepat, saya sudah membuat suatu data tentang X dan Y, di mana X ini saya urutkan dari 5, 10, 15, 20, sampai 45, sedangkan Y nilainya 14, 34, 67, dan seterusnya sampai 234. Nah, kalau ingin menghitung dengan persamaan formula matematik seperti ini, maka artinya kita pertama-tama akan mencari harga X rata-rata dan harga Y rata-rata. Jadi persamaan ini kita pindahkan lagi, kita kopikan ini data ini, kita copy, ya, kita copy. Kemudian kita cari rata-rata, masing-masing X dan Y. Jadi ini rata-rata X kita cari dengan menggunakan persamaan ini. Average kita pilih, kita blok, langsung dia sama dengan enter. Sehingga kita dapatkan 25. Dengan cara yang sama, maka Y juga kita dapatkan, dia akan rata-ratanya adalah ini. Jadi ratanya 117. Nah, kemudian kita masuk kepada nilai daripada X setiap suku ini dikurangi X rata-rata. Jadi 5 dikurangi 25, kemudian 10 dikurangi 25, kemudian 15 dikurangi 25, dan seterusnya. Maka kita gunakan formula sama dengan, jadi pada E, suku E kepala 8 ini, dikurangi pada nilai rata-rata, X rata-rata, ini X rata-rata, 25, tapi karena nilai ini tetap, nanti kita masukkan string di sini. Kita masukkan string, entah ini, karena kita mengambil dia tetap, kemudian ini kita tutup. Kita akan mendapatkan nanti nilainya ini. Jadi 5 min 25, itu min 20. Dengan cara yang sama, kita bisa lanjutkan ke bawah. Ya. Coba. Sehingga kita mendapatkan, lihat ini 45 dikurangi 25, 20. 4, ya. Kemudian ini juga dengan cara yang sama, kita bisa copy persamaan ini dengan untuk Y min RT. Jadi sama saja, kita kopikan saja ini. Ya. Ya. Kita lihat ini persamaannya F48, ya, dikurangi F string ini 57. Rata-ratanya 57. Pada baris ke-57. Jadi dapatnya dengan cara yang sama, ini kita bisa jadi kita copy juga, ya. Maka kita dapatkan Y min Y rata-rata sama dengan. Kalau kita desimalnya tidak mau banyak, kita kurangi saja boleh. Kita samakan dengan yang lain, kurangi desimalnya. Jadi maaf ini, ya, kurangi. Ya.
Ya, cukup 3 desimal ke 2 desimal saja lah. Nah, 2 desimal. Oke. Kemudian ini kita kodatkan nilai daripada X rata-rata ini kita kodatkan. Kita kodatkan semuanya, kita kodatkan ya. Jadi ini dikodatkan 20 dikodatkan. Jadi kita cukup kodatkan saja langsung sama dengan ini ya. Min 20 dikodatkan. Jadi kalau dikodatkan kita cukup pakai pangkat 2. Dengan cara yang sama, kita bisa copy semuanya ya. Oke. Kemudian yang ini juga dikodatkan. Jadi sebenarnya sama saja dengan ini. Jadi kita bisa copy juga ini ya. Copy untuk sini. Jadi nilai ini sama juga, berarti ini adalah H48, ini H48. H48 dikodatkan. Jadi dapat ini. Kalau kita copy semuanya dengan cara yang sama, maka dia akan menjadi. Nah, itu juga desimalnya kalau terlalu banyak, kita kecilkan saja, buat 2 desimal saja. Ya. Oke. Nah, kalau ini kita lihat ini, di sini kan minta dijumlahkan sigma X min X kuadrat. Jadi, sigma X min kuadrat, yang ini juga Y min Y kuadrat, sigma. Jadi, kita jumlahkan saja ini. Jadi, total ini. Kita buat total. Total, jadi ini totalkan sama dengan, berarti totalnya kita ambil saja sum di sini, sum, ya, enter. Dengan cara yang sama, kita bisa menjumlahkan yang untuk Y min Y kuadrat juga. Ya, tuh. Desimalkan 2 saja desimalnya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, yang ini adalah yang bagian atas. X min X rata-rata dikali dalam kurung Y min Y rata-rata. Jadi nilai ini, kolom G, dikali kolom H. Jadi sama dengan, ya, ini dikali bintang, oke, kali dengan cara yang sama, berarti kita juga bisa menjumlahkan, mengalikan yang ke bawah. Oke. Nah, karena ini sigma, ini juga sigma. Jadi ini sama saja, berarti kita copy juga, sama saja, tidak apa-apa. Ini sama sigma. Nah, tinggal kita desimalnya ini kita kecilkan, tidak rumit, angkanya terlalu banyak. Oke. Nah, jadi kita mendapatkan ini. Ya, ini adalah jumlah daripada masing-masing ini. Ini sigmanya ini 8.175. Kemudian sigma yang ini adalah masing-masing untuk sigma X min X kuadrat itu 1.500 yang ini. Sedangkan sigma Y min Y kuadrat 44.906,89. Nah, setelah kita mendapatkan itu, kita akan mendapatkan angka R. R itu adalah ini, nilai daripada ini dibagi akar daripada 1.500 ini, yang ini, nilai X minus kuadrat, sigma, dikali akar daripada ini. Nah, untuk mempermudah itu, kita cari saja ini anunya apa. Langsung saja di bawah saja buat. Jadi ini nilai akar. Ya. Kita buat nilai akar. Akar sigma ini. Ini sigmanya total kan sigma ya. Sigma total kan sama saja ya. Nah, jadi kita akarkan berarti dia sama dengan SQRT. Kalau kalian SQRT. Akar apa? Akar daripada ini. Akar daripada ini. Ya kan? Akar daripada kuadrat ini. Jadi kita kuadrat kasih 100. Nah, itu kan? Oh, maaf. Ini berarti kurangnya sama dengan SQRT sama dengan dulu. Ya, dalam kurung. Sehingga kita mendapatkan ini.
Kalau kita turunkan desimalnya, jadi itu. Kemudian dengan cara yang sama, ya, kita juga bisa copy ini, seperti ini. Jadi nilai daripada akar daripada sigma Y min Y kuadrat. Perhatikan formulanya, ini kan SQRT dalam kurung J57. J57 ini. J57 ini. Ini J, kolomnya, sedangkan barisnya ke 57. Jadi, nah, berarti kita nanti langsung dapat menghitung R. Jadi R atau korelasi sama dengan, ya, sama dengan nilai daripada sigma daripada perkalian dalam kurung X min X rata-rata dalam kurung Y min Y rata-rata, yaitu nilai ini, dibagi perkalian daripada akar, bawah tanda akar sigma daripada X min X kuadrat dikali akar daripada sigma daripada Y min Y kuadrat. Jadi dia tinggal kita, karena kita sudah hitung di sini tadi, kita langsung kita plot, ini nilainya sudah ada, dibagi, jadi ya, jadi K57 dibagi dalam kurung, ya, nilai akar sigma ini tadi, ini dikali nilai akar daripada sigma Y min YRT. Tutup kurung. Enter. Inilah harganya, 0,996. Jadi kalau kita ini kan, misalnya kita kecilkan desimalnya ini. Ini kita tandai. Dapat harganya ini. Maaf, ini kita hijaukan. Atau yang mana yang lebih cerah? Ini. Oke. Nah. Selanjutnya, kita menghitung cara garis. Kalau cari garis, ini kita copy lagi datanya. Data tadi, kita ingin lihat apakah ada kesamaan harganya. Kita copy lagi data X tadi. Kita copy. Nah, ini X. Ini Y. Oke. Nah, cara grafik sudah kita buat. Jadi kita copy blok ini. Blok XY. Kemudian kita insert caranya. Ini cara kedua ya. Insert. Kemudian kita cari ini, misalnya. Kita cari dengan scatter ini, bisa kita pilih ini. Nah, lihat ini, kita lihat bagaimana tren lainnya. Tren lainnya kelihatannya linear. Kita klik, ya, klik kanan kalau di mouse, ya. Kemudian tren lain, pilih tren lain. Tren lain. Kemudian akan lihat terpilih langsung linear dia. Kemudian kalau kita persamaannya kita lihat display daripada equation dan display daripada nilai korelasi R. Nah, di sini kelihatan nilainya 0,99. Jadi kalau kita besarkan ini persamaannya, angkanya, ya, itu misalnya 12 ya. Lihat sekali angkanya kan 0,99 ya. Ya. Dengan demikian korelasinya itu mendekati sama 0,9 juga. Ya. Hanya beda sedikit karena dia kelihatan yang ini ya, dalam perhitungan. Itu biasalah deviasi pemisah error sedikit dalam perhitungan kan. Nah, kemudian cara ketiga kita menggunakan cara Pearson. Kita copy lagi datanya ini. Kita copy lagi datanya. Oh, maaf. Ini kurang ini tadi. Kita copy ulang. Kita copy, kemudian XY. Nah, cara Pearson ini kita dengan cara menggunakan menu yang ada di sini, di MS Excel. Jadi caranya kita cari di sini, Pearson, ya, cari menu statistik Pearson.
Jadi statistik kita pilih, kemudian cari Pearson. Nah, ini. Ini ada Pearson. Pearson. Oke. Nah, nanti dia minta array 1 berapa? Kita pilih saja array 1 ini. Oh, maaf, saya tadi belum milih ini ya. Kita belum milih ini ya, belum milih tempatnya, tempat nilainya. Kita ulangi saja dulu, maaf ya. Kita ulangi saja dulu. Ini Y. Jadi kita pilih dulu di lokasi di mana kita akan nilai R. Ini, misalnya di sini misalnya nilai R-nya. Oke. Baru kita pilih Pearson. Ini statistik. Ya, Pearson. Ini. Oke. Nah, setelah dapat ini baru kita pilih array-nya, array. Kemudian pilih yang array kedua. Pilih lagi kolom Y. Kemudian baru enter. Oke. Kita mendapatkan angka ini 0,996. Jadi ini R-nya. Jadi korelasinya, ya. Korelasi. Jadi kita sudah dapat tiga cara. Yang pertama tadi 0, dengan cara persamaan floating 0,96, kemudian cara grafik 0,992, ya. Kemudian cara ketiga dengan Pearson 0,996. Kemudian kita lihat dengan data analisis. Data analisis caranya kita copy juga data ini. Ya, copy. Kemudian kita masukkan ke sini. X dan Y. Oke. Nah, bagaimana caranya dengan data analisis? Data analisis syaratnya kita sudah menginstal menu data analisis di Excel kita. Jadi kalau kita cek data, ya, di sini ada data analisis. Pada file penjelasan saya di YouTube yang lain ada sudah jelaskan bagaimana cara kita menginstal data analisis. Ya, lihat saja di YouTube saya yang lain. Ya. Kemudian kita lihat data analisis ini, maka kita pilih sini correlation. Ini sudah ada correlation, ini kan correlation. Kita pilih OK. Lantas kita input ring. Input ringnya kita input misalnya input ring. Misalnya ini langsung kita input semuanya. 2 kolom itu input semua, ya. Nah, udah kita input. Kemudian ini kolom, berdasarkan kolom, jadi ke sini maksudnya kolom. Kemudian posisinya di mana kita mau output? Kita outputnya misalnya di sini. Di sini di H berapa ini? Jadi misalnya di sini saja. Nah, ya. Enter. Jadi di sini enter. Oke. Sebentar. Ini input ring tadi, oh kurang input tadi. Tadi input ring tadi, input ring di sini, ya. Oke. Kemudian input daripada korelasinya sini, input. Oke. Ini nilainya. Jadi nilainya ini 0,996. Ya. Nilai 96. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dengan 4 cara ini nilainya relatif sama. Ya. Jadi kalau kita mau cari value yang terbaik, ya silakan. Yang terbaik maksudnya yang tercepat, ya silakan. Tapi dasar daripada perhitungan ini dari formula ini semua. Ya. Nah, apa yang digunanya korelasi ini? Jadi kalau kita membuat grafik, ketika
datanya, ya, data daripada titik itu sama dengan garis timeline ini, berarti korelasinya sangat tinggi. Ini berhubungan juga dengan apa namanya itu standar deviasi. Kalau kita ngitung standar deviasi juga begitu. Apabila titik-titik ini jauh dari garis, maka dia akan standar deviasinya besar, penyimpangannya besar. Di sini kelihatan ya dari gambar ini saja sedikit bahwa titiknya semua mendekati atau hanya satu yang agak jauh titik dari garis, berarti dia memang tinggi. Tingkat kepercayaannya tinggi di masalah ini. Demikian saya kira saya simpulkan bahwa dengan 4 cara ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang cara perhitungan korelasi. Semoga ini ada manfaatnya. Salam sobat sehat, selamat, sukses, sejahtera. Terima kasih.